perlu diketahui bahwa beliau-beliau ini adalah penggiat pecinta alam untuk menyuarakan untuk memperhatikan keadaan alam itu yang semakin rusak kan. Oke Sobat Keluar 1.0 channel, kali ini kita ada di daerah Berabai Berayang. Nah kebetulan dang sanak ulun berdua ini memang kita pernah satu alma mater dan pernah bernaung dalam satu rumah Student Center. Iya. Banyak kenangan di situ yang luar biasa. Nah, dan perlu diketahui bahwa beliau-beliau ini adalah penggiat pecinta alam di organisasi kampus dulu bernama Mapala Maratus. Nah kita berkunjung ke Berayang ini ya pengen ngobrol lah sama beliau-beliau ini tentang sebuah lingkungan yang ada di seputaran Berayang dan Berabai bahkan sampai ke Maratus. Ya mungkin bisa jadi pernah terkena dampaknya. Nah itu gimana Bang Ijus? Untuk yang masalah dampak mungkin nanti Bang Sadam ya. Wah, Sadam. Iya, atau Bang Yusmi kalau nama aslinya. Bang Yusmi. Berkenaan dengan masalah lingkungan, alhamdulillah HST sebagian besarnya untuk Maratus masih kondisi bagus. Artinya belum ada masuk pertambangan dan kelapa sawit Om. Tapi kalau dibilang adakah rusaknya di HST? Banyak juga rusaknya. Artinya kerusakan yang diciptakan kan kadang mesti dari tambang dan sawit kan? Ya. Bisa juga dari lain-lain seperti penebangan kayu dan lain sebagainya. Kemudian pola hidup tidak sehat yang seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian selokan-selokan yang tidak dibersihkan kan. Itu yang terjadi kemarin waktu bulan Januari. HST itu besar sekali banjir datang karena daya tampung Sungai Berabai sudah tidak cukup lagi untuk menampung air yang terlalu banyak. Tuh. Ya. Jadi beliau ini sekali lagi, beliau ini adalah penggiat pencinta alam, pencinta lingkungan yang memang dari zaman kampus yang bernama Mapala Maratus ya. Iya betul. Nah, terus kalau Bang Yusmi nih kemarin kan seperti Abang Injus katakan tadi bahwasanya banjir untuk wilayah HST, apakah Bang Sadam terkena dampaknya atau bagaimana mengenai banjir itu tadi? Oh iya. Waktu kejadian banjir yang terakhir tadi termasuk skala besar untuk di HST, kita tinggalnya di Bulau Indah kan. Nah daerah Bulau Indah ini daerah yang daerahnya daerah dataran rendah atau biasanya kita sebut perumahan. Nah daerah perumahan, sehingga ketika meluapnya banjir di perkotaannya sampai menyebelah jalan itu sampai ke tempat kita kan. Walaupun alhamdulillah secara kita selamat orangnya, nah tapi kerugian dari hal yang lain juga terdapatkan karena banjir di tempat kita kemarin. Waktu itu dari subuh sudah naik air, kemudian sepeda motor yang saya miliki itu sempat saya naikkan ke dalam rumah. Tapi karena airnya semakin tinggi, sepeda motor tidak bisa lagi diturunkan, ditinggalkan saja lagi. Jadi langsung ke tempat yang terdekat untuk evakuasi, berkumpul dengan masyarakat sekitar yang lokasinya lebih tinggi. Kebetulan ada daerah sana tempat sekolahan, lantainya 2, jadi kami evakuasi di sana berkumpul. Lumayan cukup tinggi untuk di daerah tempat saya itu sekitar, kalau sepeda motor itu sampai badan sepeda motor itu tenggelamnya. Artinya kalau tubuh manusia berdiri mungkin
Iya, sampai leher lah. ada kemungkinan kalau Ada setinggi kemungkinan. saya sampai leher. Kalau yang lebih tinggi lagi ya mungkin di bawah daripada leher. Jadi kawan-kawan ini kan adalah semacam komunitas penggiat pecinta alam lah. Nah, atas dasar dengan kejadian kemarin itu, apakah ada sebuah tindakan nyata ataupun memang semacam boleh dikatakan kampanye lah buat masyarakat kita secara umumnya di Kalimantan Selatan dan khususnya daerah Berapa ini, itu sudah sampai mana? Artinya kan dengan kejadian yang kemarin tentu kita tidak pengen lagi nih kan kejadian. Iya, betul. Nah, artinya sudah sampai mana kampanye kawan-kawan nih? Ya, untuk masalah kampanye atau menyuarakan untuk memperhatikan masalah lingkungan ini, mungkin saya pribadi itu sekitar tahun, karena saya kesini itu kan di tahun 2006. Nah, kemudian di situ saya melihat kondisi di HST sudah, ya karena sering naik gunung, dalam arti naik gunungnya cuma jalan-jalan lah, tidak ada maksud apa-apa. Artinya melihat kondisi itu sudah terjadi kerusakan atau apa bahasanya itu, banyaklah kerusakan alam lah ya. Nah, jadi kita kampanyekan itu dari lawas juga sudah. Lawas itu artinya sebelum terjadi banjir. Nah, jadi sebelum terjadi banjir itu kita sudah berkampanye lah. Iya. Untuk menyuarakan, untuk memperhatikan keadaan alam kita yang semakin rusakan. Untuk kampanyenya sendiri kami melakukan banyak kegiatan yang bersifat edukatif. Artinya kita seperti yang ini contoh yang dipakai Om Sadam, kita cetak baju kan, kita sebarluaskan lewat media sosial. Kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bersih gunung dengan kawan-kawan semua penggiat alam di HST ini. Kemudian kita adakan lomba foto tentang pohon dan lain sebagainya. Artinya kampanye sebenarnya di sudah lama dijalankan. Iya, itu untuk menjaga lingkungan. Nah, terus kembali ke Bang Sadam tadi, artinya kemarin itu kan banjirnya tahulah sampai segini kan. Iya. Artinya apakah itu dampak yang paling terparah di tempatnya Bang Sadam atau ada lagi di tempat yang lain? Selama saya tinggal di daerah sana itu, daerah Bulau tadi, itu pernah tinggi. Cuma kan waktu banjir sebelumnya, kota kan dekat kota sekitar 1 sampai 1,5 kilo ke pusat kota. Itu di kota banjir, daerah kami di Bulau itu sedikit saja karena air dari sebelah kota menuju ke Bulau itu masih tidak meluap di jalan, tapi hanya lewat gorong-gorong atau saluran air. Nah, yang kejadian terakhir itu saya rasa itu yang paling tinggi yang pernah saya temui. Nah, daripada tahun-tahun yang sebelumnya untuk masalah banjir ini. Artinya memang seumur hidup baru kali ini menemukan yang banjir besar. Iya. Ya, bisa. Kalau kita secara hidup kita kan memang itu yang pertama kali, mudah-mudahan ini yang terakhir kan. Artinya kalau memang harapan ya tentu itu menjadi sebuah harapan masyarakat Kalsel supaya jangan banjir terulang kembali. Iya, betul. Artinya dengan adanya kawan-kawan pencinta lingkungan ini, marilah ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan tadi. Artinya jangan sampai merusak alam, dibersihkan saluran air, seperti itu kan. Jadi berdasarkan dengan keadaan di bulan Januari kemarin kan, selain berkampanye bikin baju dan lomba foto. Nah, artinya setelah pasca banjir ini, kawan-kawan sebagai penggiat lingkungan hidup, pencinta alam ini, apakah memang ada lagi untuk memaksimalkan agar masyarakat itu memang menjaga lingkungan itu? Iya, bisa. Mungkin sampean Untuk yang pasca banjir
kemarin bulan Januari kita turun sebagai relawan dulu, mungkin sekitar 55 harian kita mengadakan kegiatan bakti sosial, terus warung gratis di desa-desa terdampak banjir, tepatnya di Sewake kemarin. Sekaligus kita membantu masyarakat di sana yang kerusakan fatal pada saat itu. Rumah itu sekitar lebih daripada 20 buah rumah yang hancur total. Kita memang tidak bisa membantu secara membuat rumah lah Om lah. Pada kau karena kita lain kan, bukan cuma kita semalam itu mengadakan kegiatan bentuknya sebagai relawan bantu membersihkan tempat rumah orang itu. Kemudian kita buka sejenis warung gratis untuk anak-anak, untuk orang-orang yang terdampak di situ, juga untuk orang-orang yang menjadi relawan pada saat itu. Sekitar 1 bulan lebih kita di sana. Dan setelahnya kita ingin berkegiatan lagi kemarin untuk langkah selanjutnya kita mempersiapkan seandainya memang kata Om Sadam tadi kan kita ada enak lagi nih bahasa kita jangan sampai lagi banjir. Kami sebagai penggiat lingkungan atau sebagai penggiat pencinta alam tadi berusaha untuk mempersiapkan sedini mungkin seandainya terjadi lagi nih. Artinya upaya kita ketika terjadi bagaimana kita diisian alat dan diisian sarana untuk membantu masyarakat. Kemarin kita alhamdulillah dari penjualan baju kampanye kita bisa beli perahu karet 2 buah plus alat-alatnya. Alhamdulillah. Cuma bukan berarti kita hendak banjir lagi lah, cuma sebagai persiapan. Sebagai persiapan. Sedia payung sebelum hujan. Benar, sedia payung sebelum hujan. Nah terus tadi kan menarik nih Bang Encus, ada kata-kata ekspedisi dini, terus ada meratus dijaga mata air mengalir. Itu apakah memang ada tim yang bikin desain itu, serta kata-katanya itu apakah memang ada timnya untuk pembikinan kata-kata itu agar bisa menarik orang untuk membeli yang mana dari hasilnya itu dibelikan buat persiapan itu tadi. Untuk desain grafis ya, untuk baju atau untuk souvenir yang lain, mungkin untuk stiker atau lain sebagainya, untuk kampanye itu biasanya dibentuk oleh Om Sadam. Artinya kita usahakan gambar-gambar itu bisa mengedukasi orang. Contoh yang kayak ini meratus dijaga, mata air mengalir, dan meratus dirusak, air mata mengalir, itu kan suatu kata-kata untuk mengedukasi masyarakat ya. Oleh saya kira meratus kita ini nih sebagai hulunya banyu nang banjir, hulunya banyu banjir baik Sungai Barabai atau Sungai Alai itu semuanya berhulu di Meratus, berhulu di pegunungan Meratus. Seandainya Meratusnya dirusak, otomatis saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kan. Tapi besar kemungkinan banjir akan kembali datang. Walaupun itu urusan Allah Ta'ala ya Allah. Berdasarkan analisa dari lapangan. Gitu Om. Jadi selain mengkampanyekan melalui baju-baju itu tadi, apakah ada juga memakai media yang lain agar ya istilah bahasa dalam tanda kutip bahasa yang bagus memprovokasi masyarakat agar mencintai lingkungan gitu? Apa selain daripada baju ini apakah ada lagi yang lain? Untuk menyuarakan tentang lingkungan ini, kami secara pribadi sebenarnya tidak ada keterikatan secara kelembagaan atau tim secara khusus, tidak. Tapi ketika melakukan sebuah kegiatan, siapa yang mau sukarela untuk membantu melakukan kegiatan, ayo siapapun bisa. Jadi siapapun orang yang ingin membantu untuk melakukan kegiatannya atau mereka ingin melakukan kegiatannya dipersilahkan. Nah, artinya segala konsekuensi, segala kebutuhan, keperluan
mereka lah yang akan mengelola itu. Nah, kalau berkampanye ini kami berharap itu sebenarnya setiap masyarakat itu bisa membentuk kelompok-kelompok walaupun kelompoknya kecil, atau lembaga apapun, bisa anak-anak sekolah ataupun kumpulan tidak hanya penggiat atau pecinta alam, bisa aja kumpulan dari pelukis, pemoto, kemudian yang suka video, atau anak-anak yang suka olahraga bisa jadi kan. Nah, bikinlah kegiatan-kegiatan yang mengangkat isu-isu lingkungan, tapi ada dengan kedekatannya dengan aktivitas mereka. Jadi bidangnya mereka itu iya, dan aktivitasnya itu mendukung lingkungan, artinya tidak akan merusak lingkungan. Misalkan kegiatan di olahraga di air misalnya, atau olahraga di darat, kan banyak kan olahraga. Nah, bagi yang pendidikan, bagi dari sisi akademis, mahasiswa pun bisa bergelut di situ secara pribadi atau berkelompok nulis misalkan. Nah, jadi kalau harapan kita pribadi seperti itu, sebenarnya setiap orang khususnya di daerah HST, lebih umumnya di luar HST, baik itu Kalimantan Selatan, itu bisa tergerak hatinya untuk menyuarakan lingkungan, walaupun dia hanya bersifat bergerak secara pribadi, nulis lewat media sosial kan. Nah, ataupun dia berkelompok. Yang jelas kita tidak harus kita terikat harus ada tim, ada kelompok, atau harus bergabung dengan tim A, tim B, tidak. Jadi bisa saja lebih fleksibel, dan dengan harapan yang apa yang disampaikan Bang Incis tadi, menggali kegiatannya berbentuk edukatif sehingga kita lebih nyaman. Nah, seperti itu. Artinya demo bukan berarti harus dengan kekerasan. Iya. Seperti itu kan. Nah, artinya tadi kan Bang Jusnya juga sebagai relawan pernah ya, relawan banjir tadi kan. Tentu mempunyai suka dan duka dalam hal itu. Apalagi menjadi seorang relawan ini tentu tidak bicara sebuah nominal. Iya, betul. Nah, itu kan apakah tidak terbebani dengan hal itu? Sementara untuk hal-hal lingkungan hidup itu memang ada pihak terkait yang memang untuk ke arah sana. Ini kan mengejusnya sebagai orang biasa. Ya, Apakah tidak terbebani? Wah, sulit deh jawabnya nih. Salah terbebani, kada terbebani itu kan ya lah. Iya. Nah, cuma aku pesankan kepada ading-ading biasanya kan, karena aku sebenarnya bukan aku lah caranya, ibarat tuh Pak Manggawi itu kada aku, cuma artiannya kita sebagai ya dianggap Tuhan itu ya Tuhan juga lah. Artiannya tuh kita mengumpulkan ading-ading dari beberapa penggiat alam lah, khususnya yang aku bawahi, mungkin dari HST khususnya kan, bahkan dari kawan-kawan di daerah Tabalong, Balangan, kemudian termasuk daerah Banjar Masin kan, Ya. seperti adik-adik kita yang juga di Mapala 500 kemarin itu waktu kegiatan itu kumpul di rumah kita ini juga, kita jadikan rumah kita pada saat itu tuh sebagai posko. Bantuan kita terima, kita stok di sini dulu, kemudian kita bagikan kepada mereka yang memang memerlukan. Aku selalu berpesan lawan ading-ading itu, berbuatlah dengan hati senang. Artinya apapun keadaannya jangan merasa terbebani, karena ketika merasa terbebani kita tidak akan merasakan keikhlasan kan Dalam bekerja itu tadi. dalam bekerja itu, walaupun secara hasil artinya materi kita kada dapat, cuma kepuasan hati ya lah. Jadi kalau merasa terbebani kan kada, nah itu sulit kalau menjadi halnya. Nah, kalau secara pribadi mungkin kada kan, karena kita senang. Nah, cuma kalau dari segi tenaga, dari segi pikiran, dari segi yang lain, memang pada intinya adanya kegiatan itu bisa menguras tenaga dan lain sebagainya juga kan. Kemudian waktu hari terakhir itu kegiatan kita itu yang paling berkesan itu waktu penduduk pelepasan kita itu kan. Nah, itu sangat menyedihkan kan, mereka menangis, kita juga terharu kan, rasanya
kegiatan yang berjalan sudah 1 bulan itu Kalau sudah kalau dinominalkan iya, tidak ada hitungannya lah. ada deh hitungannya. Nah, berarti alhamdulillah kita serasa dekat dengan masyarakat karena bersentuhan langsung kan. Alhamdulillah juga adik-adik kuat-kuat gitu nah. Temen akunya ada kuat mah. Garing sampai Faktor faktor O. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu ada juga yang kada kawal lagi ke lapangan, tunggu di rumah aja. Tapi alhamdulillah kembali sehat, kawal lagi ke sana. Nah, Nah itu yang berkesan benar itu. nah jadi Bang Injus tadi kan selain sebagai penggiat ataupun pencinta alam tadi ada mengatakan memang sebagai relawan nih. Nah, relawan apa saja yang pernah dijalani lah selain pada banjir tadi? Iya, untuk kami Sri HST kan untuk para penggiat selain daripada tadi relawan banjir tadi kan juga sering juga kan untuk membantu pencarian orang hilang. Mungkin dari relawan kami itu biasanya sering turun ke pegunungan kan, biasanya kalau ada yang tersesat atau ada yang hilang. Dan yang baru-baru ini kan karena sudah bisa beli perahu tadi kan kita ketika ada pencarian orang tenggelam kita juga berusaha artinya bisa untuk andil lah, berpartisipasi. berpartisipasi. Walaupun yang lebih kuatnya biasanya dari Iya. kawan-kawan yang relawan dari Belakar atau dari BPK kan, kita bergabung dengan mereka untuk ikut membantu lah. Nah, itu biasanya kami dari penggiat alam HST kan. Jadi selain daripada pencinta alam tadi memang juga selalu ikut andil dalam hal-hal yang memang orang Mas, tersesat di pegunungan. Iya, bisa dikatakan begitulah. Nah, terakhir nih Bang Yusmi dan Bang Jus, pesan buat generasi akan datang mengenai lingkungan. Ya. Senior. Senior. Aku khususkan ya untuk pesan ini mungkin kepada adik-adik yang sering bergelut dengan kegiatan alam bebas. Karena kalau yang untuk yang lain mungkin kayak ada bidangnya juga boleh. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Nah, bagi adik-adik penggiat alam bebas dan pemerhati lingkungan, aku pesan supaya tetap konsisten. Artinya terus menyuarakan lah untuk kegiatan cinta lingkungan ini kan. Jangan merasa kada didengar orang juga nih. Nah, lalu asa mantah bahasa kitanya tuh. Jangan sampai terjadi. Suarakan aja terus, suarakan terus. Mungkin hari ini suara kita kada didengar, besok bisa didengar. Besok kada didengar, mungkin bulan depan didengar. Kita yang hidup masih tetap kada didengar orang, mungkin waktu kita mati didengar orang suara kita. Nah, mungkin itu kan pesan aku buat adik-adik, tetap semangat, save 100. Kalau Bang Yusmi nih? Mungkin menambahkan tapi pinanya bisa tetap banyak, suka panjang. Kita tahu lah. Yang jelas pesan untuk generasi yang datang, baik itu generasi yang dia terlibat langsung dengan kepecinta alaman atau organisasi kepecinta alaman dan penggiat alam bebas, itu yang jelas menyuarakan tidak hanya dalam bentuk yang provokatif dan radikal, tapi bisa dengan cara halus, dengan cara yang sederhana agar bisa kita sama-sama memahami lingkungan, bisa menyerap apa yang kita dapatkan dari lingkungan. Nah, seperti itu. Untuk generasi yang lain, generasi muda yang lain yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas alam bebas atau kepecintaan, bisa saja mencintai lingkungannya dengan hal-hal sederhana. Jadi membuanglah sampah pada tempat yang disediakan atau kita menyediakan tempat sampahnya. Nah, kalau ada tempat sampahnya, kita yang sediakan. Mana yang membuangnya? Ya, hal-hal kecil seperti potong rokok, kemudian bungkus permen kan kecil-kecil, apalagi yang bentuknya plastik besar. Nah, untuk kaula muda yang sifatnya di akademis, bisa dengan menulis, dengan memoto, apa hobi kalian, apa kesenangan kalian, musik, angkat musik lingkungan misalnya kan. Nah,
itu bagian daripada penyuaraan lingkungan mungkin lah menurut kita pribadi. Jadi tidak hanya terikat harus demonstrasi, harus hal-hal yang provokatif dan berkelompok besar, tidak harus. Yang kecil bisa saja didengarkan, yang penting jelas apa yang ingin kita sampaikan dan konsisten. Nah, artinya terus menerus kalau bisa tuh, jangan hari ini menyuarakan besok sudah hilang gitu. Nah, jadi tetap saja dengan cara-cara yang kita bisa, tidak harus sama dengan kelompok A, kelompok B atau kelompok lain yang bukan bidang kita. Nah, mungkin itu saja sebagai tambahan dan kayaknya lebih panjang Lebih panjang daripada senior. Ya, Jadi Bang Jos, Bang Ismi, kami terima kasih banyak atas sambutannya. Iya. sama-sama. Terima kasih. Dan beliau ini adalah senior-senior ulun di kampus. Itu tetap Jadi terakhir, cintailah alam, maka alam akan mencintaimu. Tapi ketika kau rusak alam, alam akan lebih merusakmu. Thank you dan terima kasih.